Indonesia masuk ke berapa? Urutan ke-5 besar. Negara paling banyak rakyatnya menganggur. Eta, terus di Jawa Barat namanya jadi rame Kang Deddy Mulyadi Bang. Deddy Mulyadi menjadi fenomenal karena gebrakan-gebrakan anak. Terus apa? Banyak lah Rim. Sekarang kalau dunia politik mah apalagi. Sekarang paling itu Goto udah akuisisi Grab. Itu lagi rame. Hot news sekali itu. Terus juga mungkin badai PHK yang lagi sekarang merajalela dan ternyata badai PHK itu gak cuma terjadi di Indonesia gitu, bahkan terjadi di seluruh dunia. Kalau ada satu situs namanya itu layoffs.io kalau nggak salah. Jadi si situs itu tuh nggak tahu kalau asalnya dari negara mana ya si situsnya, tapi si situs itu memang mendata perusahaan-perusahaan di dunia, nggak cuma di salah satu negara tapi di dunia yang memang melakukan layoff besar-besaran gitu. Mau besar-besaran mau ininya banyak lah ya. Sebenarnya banyak yang mencengangkan. Mungkin salah satunya itu adalah Microsoft. Padahal Microsoft Padahal Microsoft kita lihat lah kenapa dia harus nge-layoff. Rasa laku-laku aja gitu kan. Tapi ternyata dia melakukan layoff bahkan sampai 1.000 orang. Jadi teman-teman yang mungkin juga relate ya, karena umuran kita tuh kan sebenarnya umuran produktif nih. Nah, umuran biasanya rata-rata kerja ya. Rata-rata biasanya umurannya kita kerja. Nah, ternyata tidak membuat kita menjadi aman nih. Karena ternyata ya walaupun kita kerja di perusahaan yang sangat kuat secara finansial, bahkan masuk salah satu perusahaan terbesar di dunia, itu tidak menjamin bahwa kita aman dari apa yang disebut PHK gitu. Itu dia. Tidak bisa. Tidak bisa. Ternyata saya nggak bisa konekin ini ke sini, entah kenapa gerangan. Nggak bisa. Wifi-nya itu belum di Wifi. Satu jaringan yang sama. Nah ini dia. Ya makanya kebetulan kita punya masing-masing punya tim ya. Terus tadi mungkin sedikit lah ya berkaitan dengan kalau ngobrolin PHK juga pasti ngobrolin pekerja gitu ya. Sekarang tuh kan lebih banyak beberapa sektor informal malah jadi apa ya? Jadi tambatan jadi tambahan ya jadi mau nggak mau gitu kayak non formal kayak freelance gitu. Terus kayak kalau sekarang mungkin kurir juga salah satunya jadi opsi gitu ya, opsi buat mau nggak mau gitu. Nah hidup harus tetap berjalan gitu. Nggak bisa hanya berpangku tangan. Kita punya jabatan terus kita punya ijazah lumayan. Bahkan kita juga punya karyawan yang hitungan nama sarjana jadi kurir ya? Sarjana jadi kurir. Iya. Benar. Kemarin saya juga lihat Pak Wandi ya. Jadi di salah satu berita dia tuh ngewawancara orang-orang yang ikut job fair di Jakarta baru-baru ini. Nah, yang jadi sorotan adalah si jobnya untuk beberapa orang. Tapi ternyata yang datangnya sampai ribuan orang. Nah, tapi di tengah itu di seberang tempat job fair berlangsung ada ada yang lagi bersih-bersih jalanan. Ketika diwawancara ternyata yang dibicarakan bahwa dia tuh kuliahnya jurusan teknik S1 tapi akhirnya harus merelakan diri gitu ya untuk tetap bekerja tapi di bidang yang jauh mungkin dari harapan ataupun yang dia kuliahkan lah ya. Benar. Jadi memang pilihannya tuh antara kita ingin
idealis atau kita tuh realistis gitu. ya benar. Tapi yang jelas tuh perut kita pasti realistis. Iya. Kan nggak mungkin perut kita idealis. Saya hanya cuman mau makan pizza, selain itu nggak mau, kan nggak Ya mungkin. begitulah. Pasti perut itu realistis. Iya. Daripada makan pizza dalam hayalan, mending makan singkong tapi kenyataan gitu. Benar. Asik. Di zaman sekarang yang ternyata cukup berat gitu untuk mempertahankan status kita sebagai pekerja gitu. Iya, iya. Bahkan tadi ya, tadi pagi mungkin saya ngobrol sama salah satu kurir gitu ya. Alhamdulillah Pak, dulu tuh saya harus untuk dapat 3 juta di daerah gitu ya, di Sukabumi ya, di kota kecil gitu. Di Sukabumi kita hitungannya kota kecil menurutnya. Kota kecil. Kota satelit enggak, bukan kota satelit lagi. Kita mau kota bener-bener kota kecil ya, cuman ngelilingan Sukabumi mah paling 1 hari ini juga nyampe dari sini. Tapi tadi cuman diskus ngobrol lah, gimana biasa kan emang kita sering ada obrolan cukup seru. Terus itu sampai ngomong, alhamdulillah Pak, saya bisa gaji di angka 6 juta gitu ya, 3 juta per 2 minggu gitu. Berarti kalau sebulan saya bisa 6 juta gitu ya pendapatan. Ya balik lagi gitu, saat padahal lulusan yang bukan ecek-ecek gitu. Dia teh Yang dulunya pernah jadi sales, terus pernah jadi supervisor di salah satu perusahaan yang lumayan bonafit juga di Sukabumi, tapi cabangnya di Sukabumi lah. Tapi kan itu tadi saat ngomongin perutnya ya mau nggak mau gitu, dia juga harus menanggalkan segala atribut dan ego namanya. Iya. Atribut dan ego mau nggak mau gitu, dari keluarga mau nggak bisa menunggu pepesan sober di rumah. Betul. Ya tadi. Ini juga sebenarnya jadi pengingat juga ya buat teman-teman yang mungkin saat ini mencoba untuk idealis. Wah, aku mau pengen kerjanya di perusahaan yang lantainya banyak. itu Jakarta pengennya kerjanya di Jakarta dan di office gitu. Saat ini tuh bahkan badai PHK sangat tinggi terjadi di negara kita ya, di Indonesia, di mana setiap bulannya tuh ada puluhan ribu, belasan sampai puluhan ribu orang di PHK, dimana berarti meningkatkan persaingan teman-teman untuk dapat kerjaan gitu. Bahkan kalau kita ngelihat dari Kompas itu kita tuh masuk urutan berapa ya? Urutan ke pertama di ASEAN ya? Di Asia Tenggara ya. 5,1% kalau nggak salah, 5,1% kita tuh tertinggi penganggurannya. Di sektor formal berarti kan kebanyakan. Nah itu juga yang terhitung di sektor formal. Apalagi yang tidak masuk informal ya, sebenarnya mungkin nganggurnya banyak banget. Live TikTok ya lah. Live TikTok. Dapat duit dari TikTok. Iya, 56% cukup tinggi lah ya dihitungannya untuk sebuah negara, apalagi di ASEAN gitu, dengan jumlah warga kita hampir berapa? 270 juta jiwa, 50%. 5,1%. Nah, sedangkan mungkin kita compare atau tanggal kita Singapura itu penganggurannya hanya 1,5% dari jumlah warga negaranya yang cuma berapa orang gitu ya, berapa juta orang ya, berarti kan cuma sedikit banget orang nganggur di Singapura gitu. Tapi sebetulnya saya juga jadi bahan pencerahan sama teman-teman, maksudnya diem di negara maju di Singapura di mana biaya mahal terus dia nganggur. Maksudnya cara hidupnya tuh gimana gitu? Cara hidup di Singapura dengan cara nganggur gitu. Dan kalau di kita di Indonesia terkenal kita kayak nanam
nanam Nah, kayu jadi. pun bisa jadi Iya. buah, jadi makanan gitu. Apapun ditancap ke tanah jadi makanan. Jadilah ya. Nah di Singapura mau nancep